Saudara mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari kembali ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 23 anggota DPR terjerat kasus korupsi. Beberapa di antaranya bahkan melibatkan petinggi DPR dengan kerugian negara yang cukup. Edi Prabowo menjalani sidang perdana. Berdasarkan banyak berita yang sudah kami tampilkan tadi, tentu tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi di negeri tercinta kita ini. Satu persatu kasus mulai terungkap, mulai dari hal kecil hingga hal besar yang ternyata menimbulkan banyak pertanyaan. Apa sebenarnya tujuan mereka melakukan hal ini? Entah demi memuaskan diri sendiri, atau 1001 alasan yang justru memekakan telinga kami. Dari sekian banyak kasus di Indonesia, korupsi merupakan salah satu bahan pembicaraan paling hangat yang tak ada hentinya. Mati satu, tumbuh 1000. Satu kasus terselesaikan, ribuan kasus lainnya menunggu giliran. Entah bisa terselesaikan atau justru bersembunyi di balik tembok besar yang nantinya runtuh sendiri. Kasus korupsi tidak hanya terjadi pada kaum yang kekurangan dalam faktor ekonominya saja, namun kaum yang sudah memiliki segalanya pun masih terjerat dalam kasus ini. Berbagai cara mereka lakukan hanya untuk memenuhi hasrat ingin terlihat kaya dan dipandang paling berkuasa di dunia. Nyatanya tidak. Akibat keserakahan mereka lah yang membuat mereka jatuh ke dalam lubang yang secara tidak sadar mereka gali sendiri. Banyak oknum-oknum bersangkutan yang tidak tahu malu, seenaknya menggunakan uang rakyat guna memenuhi keinginannya. Padahal, di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan itu. Tindakan ini tidak hanya merugikan orang banyak, namun juga membahayakan nyawa dan hidupnya. Anggap saja hukuman yang diberikan hanya di penjara, lain halnya dengan hukuman mati. Apa yang dipersiapkan? Harta tidak dibawa mati, jadi jangan semuanya mau menang sendiri. Kami sebagai rakyat biasa pun paham, di situasi pandemi seperti ini, pasti ekonomi sedang tidak stabil. Tapi, itu bukan satu-satunya cara untuk tergerak melakukan tindakan korupsi ini. Meskipun banyak kasus korupsi yang sudah terpecahkan, namun itu belum tentu terselesaikan. Kami sebagai rakyat pun seperti dihantui, kemana sebenarnya perginya uang kami. Kami sebagai rakyat pun ikut prihatin dengan mereka yang selalu merasa kurang. Sekali dua kali memang menyenangkan, tapi bagaimana kalau ini menjadi kebiasaan? Mau serapat apapun kasus ini disimpan, lambat laun pasti akan kedapatan. Jadi pendapat saya tentang korupsi, tentu saja itu hal yang salah, tapi mungkin orang melakukannya karena ada alasan. Contohnya misalnya wali kota kekurangan gajinya, jadi dengan hasil korupsi yang jumlahnya segitu banyaknya mungkin semua orang pasti tergiur, apalagi tentang uang. Ya itu aja sih menurut saya. Kalau menurutku sih korupsi di Indonesia itu sudah cukup ekstrim ya, terus sudah jadi budaya untuk para pejabat saat ini. Korupsi untuk di hidup saya tidak ada sih. Dampak korupsi yang saya rasakan di kehidupan saya karena saya pekerja swasta, saya merasakan apabila ingin mencari pekerjaan sangat sulit karena mereka berdasarkan jalur orang dalam, suap dan segala macam. Terus infrastruktur seperti jalanan, kendaraan umum itu sangat susah karena sedikit-sedikit dipotong sana sini. Ya untuk penanganan korupsi semoga pemerintah sepertinya memang mustahil diberantas semua, cuma saya harap adalah progres pemerintah untuk memberantas korupsi walaupun pelan-pelan. Itu aja. Harapan saya untuk para pejabat, semoga ada pejabat yang betul-betul tulus untuk menangani korupsi yang di Indonesia dan tidak ada tetek bengek belakangannya ini dan itu, dan karena sekarang pejabat di KPK aja sudah ada yang korupsi.
Kalian lelah gak sih dengan korupsi yang selalu saja menjadi kisah pilu tanpa henti? Korupsi bukanlah hal yang baru di negeri ini. Semua ini seperti menjadi warna tersendiri bagi Ibu Pertiwi. Sudah seperti menjadi bagian dari wajah demokrasi yang merugikan perlahan namun pasti. Sulit rasanya menerima kenyataan bagaimana mereka terus merenggut kekayaan. Bangsa ini yang seharusnya mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan, tapi terus ternodai dengan pelanggaran demi pelanggaran. Kami hanyalah warga biasa yang hanya bisa terus berharap adanya tindakan nyata dari para penegak. Waktu demi waktu yang terus bergerak, yang kami nikmati hanyalah omong kosong dari para pejabat. Ini adalah suara kami untuk kalian penyembah kekayaan. Suara ini dari kami yang sudah muak dengan tindakan kalian. Lelahnya kami melihat TV dengan senyum tak bersalah kalian. Sekali lagi kami tegaskan, ini benar-benar suara kami. Kami yang hanya ingin tersenyum melihat kebebasan, bukan melihat kalian menari dengan anggaran. Dan untuk kita semua, ini bukan lagi tugas dari KPK saja, tapi juga tugas kita sebagai warga negara yang berdiri dengan bangga di atas Indonesia tercinta.